Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi di cerita rumah Mak Ria. Pagi ini Mak mau masak sarapan dulu ya. Ini udah agak kesiangan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau Sabtu kayak gini agak-agak nyantai gitu. Tapi untuk Mas Iki itu udah sarapan nasi goreng ya. Yang belum ini cuma emaknya sama Mbak Erin dan Ade Al. Mbak Erin tadi nggak mau nasi goreng, jadi ya udah dia tuh tadi mintanya chicken, ayam chicken gitu. Ayam ini ya, karage. Oke, nah sebelumnya di sini Mak ngangetin dulu itu ada saus kacang ini ya untuk somai. Terus Mak mau masak nasi dulu karena tadi habis untuk bikin nasi goreng. Nah lanjut ya, habis itu Mak mau ngukus somai ya untuk sarapan Emak. Ini pengen somai aja karena beberapa hari Emak nggak nyemil somai. Waktu itu bikin somai lumayan banyak, jadinya waktu itu Emak simpen di freezer aja biar untuk Sabtu Minggu kan Pak suami libur ya, jadi bisa nyemil somai gitu. Oke, nah di sini Mas siapin kukusannya, tadi udah dituangin air. Terus untuk somainya langsung aja Mas susun ya ke kukusannya. Ini ada kol, terus pakai telur juga masih ada, dan tahu. Ini masih komplit pokoknya. Kalau hari kerja itu Pak suami kayak agak susah sekarang ini untuk nyemil, mau pagi mau malam gitu. Jadi biasanya kalau mau bikin cemilan ya udah kalau pas Pak suami libur aja. Kemarin bikin somai itu banyak ya jadinya, makanya disimpan di freezer aja biar awet lama. Oke, di sini langsung aja mau Mak kukus. Ini pilih tombol yang nomor 1, ini low watt ya, mulai dari 350 watt. Karena Mak lagi masak nasi dan mau masak di multi cooker juga, jadinya nih insya Allah nggak jepret ya karena low watt gitu. Multi cooker yang Mak pakai ini merek Ravel, dari Ravel Official, untuk kapasitasnya 2,5 liter. Ini bisa untuk ngukus, goreng, rebus, numis, semuanya bisa teman-teman. Oke, nah udah nih ya, jadi cuma sebentar aja, asal anget atau panas aja udah, karena ini kan udah matang ya, tinggal ngangetin. Terus untuk airnya di sini Mak buang karena Mak mau goreng chicken karage untuk anak-anak sarapan. Terus tadi udah dibuang airnya, dan di sini Mak lap pakai tisu dapur ya, atau yang Mak biasanya beli yang paseo gitu. Lanjut ini Mak hidupin ya di tombol 2 biar cepet matangnya. Terus ini minyaknya Mak tuangin, tinggal tunggu panas aja dan tinggal dimasak aja chicken karagenya. Ini sama aja kayak masak di kompor biasa ya, dan nggak usah takut angus atau gosong gitu. Kalau menurut teman-teman di tombol 2 itu kepanasan, bisa dikurangin atau dikecilin ya di tombol 1 kayak magin itu, langsung dikecilin aja di tombol 1. Oke, kita tunggu sampai matang ini chicken karagenya. Untuk Man nanti agak siangan pengen banget makan telur dadar, tapi nanti ditaburin sama bawang merah, bawang putih, terus cabe ya, ditumis gitu, tumis kering gitu ya untuk perbumbuannya, percabeannya gitu. Terus nanti tinggal dituangin ke telur dadar, kayaknya enak banget gitu kan ngebayanginnya. Oke, nah udah mateng, tinggal angkat aja, jangan lupa dicabut ya untuk colokan kabelnya. Lanjut, ini mau siap-siap dulu untuk sarapan. Oke, di video ini mau cerita-cerita ya. Jadi episode cerita rumah Maria kali ini tentang perjalanan nge-YouTube, mulai dari sebelum nge-YouTube ya sampai sekarang ini. Nah, jadi sebelum itu nge-YouTube sama aja sih kayak ibu rumah tangga pada umumnya ya, kayak ngurus anak, suami dan lain-lain, urus pekerjaan rumah tangga ya kayak biasa, kayak sekarang ini juga sama aja sih, cuma bedanya kan ini direkam gitu. Dulu itu waktu habis nikah terus punya anak, Mas Iki tuh masih tinggal di mes karyawan kurang lebih selama 3 tahun gitu, dan ya seperti biasa lah ya, hidup harmonis dan lain-lain, kayak nggak ada halangan dan rintangan gitu, pokoknya adem ayem sampai 3 tahun. Akhirnya pindahlah Pak suami, pindah tugas ke Indralaya, Sumatera Selatan. Di situ juga tinggal di situ selama 3 tahun ya, adem ayem juga. Terus alhamdulillah rezekinya lancar gitu ya, dapet bonus dan lain-lain, suka ada BPD gitu ya. Apa sih kalau BPD itu, orang kantor biaya perjalanan dinas ya kalau nggak salah ya gitu. Pokoknya alhamdulillah bisa dibilang hidup enak lah waktu itu. Akhirnya 3 tahun tinggal di Indralaya situ, dan pindahlah itu ke
Lampung lagi karena Pak suami ditugasin lagi ke Lampung, dipindahin lagi ke tempat asal yang dulu gitu. Dan pada waktu itu Pak suami yang duluan pindah, Ma belakangan karena kata Pak suami mau cari perumahan gitu. Singkat cerita udah dapet perumahannya dan alhamdulillah berjodoh di rumah ini, tapi nggak cukup sampai di situ. Nah, mulai nih dari sini awal mulanya kayak banyak batu-batu kerikil yang menghadang perjalanan kami gitu ya. Istilahnya kayak cobaan lah ya. Semakin hari semakin lama gitu kok kayaknya banyak banget cobaan gitu ya, sampai yang intinya kayak Pak suami itu kayak gajinya tuh kayak minus lah, intinya kayak gitu. Nah, sebagai istri kan kayak aduh kasihan banget ya Pak suami gitu kan. Kayak banting tulang sendiri. Jadi kayak pengen nih saya tuh punya penghasilan sendiri gitu ya walaupun di rumah. Dulunya itu kayak mau jualan apa, kayak nggak punya bakat jualan gitu ya. Soalnya kan mah orangnya pendiam, pemalu. Kayak mau jualan tuh kayak mana gitu kan kalau orang pemalu. Nah, sebelumnya Ma itu udah buat Instagram dulu dan alhamdulillah viewersnya itu udah followersnya itu udah lumayan banyak waktu itu. Dan akhirnya Ma coba-coba untuk nge-YouTube, belajar edit dan lain-lain. Dan akhirnya daftar ya yang namanya per-YouTubean itu, segala macam monetisasi segala macam daftar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulanan itu udah udah terverifikasi semuanya ya teman-teman. Pokoknya tinggal nunggu surat AdSense aja, surat Google gitu nyampe ke rumah, kurang lebih kayak sekitar 2 minggu, 2 bulan 2 minggu gitu. Nah, dari situlah ya, karena keadaan Pak suami yang seperti itu yang kayaknya mengharuskan untuk punya penghasilan sendiri di rumah, dan alhamdulillah jalannya adalah dari YouTube dan dari Instagram. Dulu waktu bikin Instagram karena niatnya cuma mengabadikan proses rumah ini aja ya, nggak ngerti kalau ternyata itu bisa dapat uang dari Instagram. Dari Instagram itu waktu itu dapat endorse ya, walaupun rupiahnya nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah banget kayak ngebantu banget ya untuk beli susu gitu ya, beli pampasnya anak-anak. Nah, jadi intinya untuk ibu rumah tangga bisa juga ya mendapatkan penghasilan walaupun kita tuh di rumah aja sambil urus rumah, anak dan suami, itu bisa banget ya untuk kita punya penghasilan sendiri di rumah. Nggak cuman YouTube, Instagram juga bisa, terus bisa juga di Shopee gitu kan, atau TikTok. Pokoknya sosial media, semua sosial media itu insya Allah kayak bisa mendapatkan penghasilan gitu. Kalaupun kita nggak main TikTok, nggak lain-lain gitu ya, kalau misalkan kita punya modal untuk usaha kayak jualan baju gitu ya, atau misalkan yang lagi heboh-hebohnya risol mayo gitu kan, kita bisa posting ke Instagram atau kemana gitu kan, atau ke WhatsApp. Itulah yang bikin kita tuh bisa punya penghasilan dari sosial media. Kita nggak tahu nih jalan rezeki kita tuh ada di pintu yang mana teman-teman, kita cobain aja ya. Kayak Mak gini kan dari Instagram, dari YouTube gitu ya, terus dari Shopee affiliate, alhamdulillah dibukain pintu jalan dari itu teman-teman. Untuk teman-teman yang udah mencoba kayak udah buat YouTube tapi viewersnya masih dikit dan lain-lain, itu memang kayak menurutku tuh kayak nasib-nasiban ya. Ada yang viewersnya banyak, ada yang udah semaksimal mungkin kayak upload tiap hari pun masih sedikit banget. Kayak itu nasib-nasiban gitu, tapi kalian tetap semangat aja, tetap upload karena kita nggak tahu rezeki kita tuh datangnya kapan. Siapa tahu aja video kita yang berikutnya itu booming gitu sampai viewersnya banyak sampai jutaan, dan itulah yang membuat kayak langsung naik banget, melejit subscribernya gitu kan. Kita nggak tahu ya. Sama aja kayak waktu awal-awal YouTube tuh belum banyak banget yang nonton gitu, kayak masih ratusan atau 1000 gitu, bahkan 1500 lah paling banyak, itu kayak udah seneng banget. Dan yang terpenting itu adalah jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dilancarkan segala sesuatunya, niat baik kita ya, khususnya kayak Mak ini kan untuk bantu-bantu keuangan Pak suami gitu kan, insya Allah dilancarkan ya niat baik kita.
Oke, jadi itulah ya cerita singkat, cerita rumah Mak Ria episode kali ini ya, tentang ibu rumah tangga yang bisa juga punya penghasilan dari rumah. Oke, nah udah selesai nih Mak nyuci piring, terakhir nih kelupaan ya, belum nyuci multicookernya. Nah sekalian aja di sini Mak mau kasih tunjuk gimana cara nyucinya. Jadi untuk nyuci multicooker di sini di bagian dalamnya aja ya, di bagian luar nggak usah, cukup dilap aja pakai lap basah atau tisu juga bisa. Nah, di sini dicuci bersih untuk bagian dalam, terus untuk buang airnya itu di bagian belakang. Nah, seperti ini ya, atau berlawanan arah dari colokan kabelnya. Untuk colokan kabel itu kan ada di bagian kanan tuh. Atau kalau mau lebih aman bisa ditutup dulu atau disumpel dulu pakai tisu ya colokan kabelnya biar nggak kena air. Nah, ini dibilas sampai bersih dulu tuh, bagian samping-sampingnya jangan lupa. Nah, nanti kalau udah dibilas tinggal dielap aja. Di sini kalau emak ngelapnya pakai tisu aja ya, tisu dapur. Udah selesai, jadi gampang banget ya untuk nyucinya, jadi nggak perlu kayak ragu mau beli gimana gitu ya, atau takut mau nyucinya, takut kenapa gitu, nggak banget ya. Di sini ya nyucinya hati-hati aja, pelan-pelan gitu. Oke teman-teman, udah selesai nih nyucinya dan selesai juga untuk aktivitas hari ini. Sekian dulu untuk video kali ini, terima kasih untuk yang udah nonton, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum, bye bye.